As-Sakandari, kita sudah masuk hikmah yang keberapa ini selanjutnya? Hikmah 34 atau 30 berapa? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fi daraini amin ila anqal. Beliau berkata, Ibn Athaillah As-Sakandari, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin yunaqidu ubudiyataka litakuna litinda'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Kata beliau, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, ukhruj, keluarlah engkau, min awsafi basyariyatika, dari sifat kemanusiaanmu. Tapi tidak semuanya, tapi angkuli wasfin, tapi dari yang dimaksud, yang hendaknya engkau keluar dari sifat manusia tadi adalah sifat-sifat yunaqidu ubudiyataka, yang bertentangan dengan penghambaanmu kepada Allah. Litakuna, agar engkau bisa menjadi orang yang linida'il haqqi mujiba, mudah memenuhi panggilan Allah di dalam kebaikan, memenuhi panggilan Allah di dalam menjauhi larangannya, wa min hadratihi qariban, dan akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita keluar dari sifat kemanusiaan, tapi tidak seluruhnya lalu menjadi malaikat, bukan. Akan tapi yang harus kita jauhi adalah sifat-sifat yang nempel pada manusia yang tidak terpuji. Jadi sifat manusia kalau kita saksikan bermacam-macam. Ada seorang manusia sifatnya adalah dermawan, ada satu lagi pelit. Ada yang satu sabar, satu pemarah. Itu kan sifat manusia semuanya. Maka yang disuruh kita keluar dari sifat tersebut bukan semua sifat manusia, sifat kemanusiaan ini, akan tetapi sifat-sifat yang bertentangan dengan makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cermati lebih jauh lagi bahwa kita itu disuruh untuk belajar, mempelajari, membersihkan diri kita dari hal yang tidak baik. Jadi sifat, ada sifat baik dan sifat tidak baik. Jadi yang harus kita tinggalkan dari sifat-sifat manusia ini adalah yang tidak baik. Manusia ada ego, manusia ada emosi. Kalau tidak punya emosi sudah cacat itu orang. Kalau tidak punya ego, ego keakuan anani, itu kalau tidak ada sama sekali, tidak normal juga dia. Orang masa ini milikku, kan ego. Ini anakku, ego. Ku ada. Jadi sifat ego tidak boleh dipangkas sampai habis. Sifat marah pun juga tidak boleh dipangkas sampai habis. Yang dipangkas nanti adalah yang negatif. Ego yang salah, marah yang salah, dan seterusnya. Baik, berarti di sini dituntut untuk belajar. Maka dikatakan oleh para ahli tasawuf, maka di saat para ulama keluar dari sifat yang sangat dekat dengan manusia, keluar dari sifat-sifat manusia, itu harus dengan ilmu. Makanya sifat itu ada yang baik dan yang buruk, ada sifat lahir, ada sifat batin. Kalau sifat lahir itu nanti kalau kita pelajari, maka dipelajari oleh ilmu namanya fikih. Kalau sifat batin nanti dipelajari oleh ilmu namanya tasawuf. Maka ilmu zahir itu harus ada pembenahannya. Mengambil barangnya orang lain, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, kan begitu. Sifatnya adalah ngambil. Saya ngambil barangnya orang, ada yang haram, ada yang tidak haram. Kapan haram? Mencuri. Kapan halal? Jual beli. Nah, ini kan bentuknya masih pekerjaan manusia secara zahir. Nusuk orang, robek perutnya orang, juga ada dua. Yang satu jelek, bunuh, yang satu mengeluarkan bayi, ya kan? Soalnya ini lihat. Nah, ini belajar ilmu zahirnya namanya tafaqquhan. Mempelajari ilmu fikih.
Tapi urusan batin namanya tasawufan, bertasawuf. Bagaimana kita membenahi hati kita sehingga kita bisa menempatkan marah kita di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dengan porsi yang tepat. Nah, ini namanya ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu yang harus kita memasukinya, sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu tasawuf tidak lain adalah ilmu membersihkan hati. Itu adalah fardu ain di atas fardu ain. Kalau kita ilmu zahir namanya tafaqquhan fikih, kita wajib fardu ain belajar wudu untuk bisa sholat, belajar sholat untuk bisa beribadah sholat. Itu namanya fardu ain. Tapi ada fardu ain di atas fardu ain adalah bagaimana sholat kita diterima oleh Allah. Maka harus ada ikhlas, pembenahan hati, agar kita tidak sholat hanya pengen dipandang manusia, tapi aku ingin melakukan sholat agar dilihat oleh Allah. Namanya ilmu tasawuf. Banyak orang mengingkari tasawuf karena ketidakmengertian apa itu arti tasawuf. Dan juga banyak orang mengingkari tasawuf, memang di sana ada penjahat tasawuf, orang yang mengaku tasawuf tapi dia jauh dari tasawuf. Tasawuf tidak lain adalah membersihkan hati. Dan istilah tasawuf memang tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Akan tapi itu istilah ahli fan, istilahnya ahli orang yang punya ilmu membersihkan hati, maka ilmu itu diberi nama ilmu tasawuf. Bahkan ada yang mengatakan ilmu tasawuf, lafaz tasawuf ini sudah muncul pada zamannya Imam Malik. Imam Malik pernah menyebutkan mengucapkan satu kalimat bahwasanya man tasawwafa, barang siapa bertasawuf walam yatafaqqah, zindik itu adalah kafir batin. Wa man tafaqqaha, orang yang belajar ilmu fikih walam yatasawwaf, tapi enggak pakai tasawuf, tafassak, pakai agar kita bisa keluar dari sifat manusia yang jelek, agar ngerti saat mengambil yang benar, agar saat urusan syahwat yang benar itu kan dibahas oleh ilmu fikih. Kemudian kita juga belajar ilmu tasawuf, ya, tasawuf ilmu membersihkan hati. Maka Anda tidak perlu kaget jika akhir-akhir ini memang ada ahli fitnah yang sudah mulai yang menghembuskan fitnah, ingin menjauhkan orang dari wilayah tasawuf. Tasawuf itu ini untuk mengeluarkan kita daripada sifat manusia yang jelek. Dan kami pun tetap bertahan dengan istilah tasawuf. Kami tidak akan berpindah dengan istilah yang lainnya. Biarpun istilah tasawuf boleh diberi istilah yang diganti dengan yang lainnya, sah-sah saja. Misalnya seperti akhir-akhir ini sering orang menggunakan kalimat tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, tathhirul qulub, membersihkan hati. Itu sah-sah saja istilah itu. Enggak ada masalah, la musyahata fil istilah, enggak perlu kita ribut urusan istilah. Cuman kita perlu mempertahankan istilah tasawuf, karena memang lafaz tasawuf ini sudah mengakar dari masa ke masa, sehingga seorang itu kalau ingin menyanjung gurunya, kalau kita belajar Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, tentunya itu ada sanad, ada rijalul hadis, orang-orang yang akan disebut dari guru-gurunya. Maka seorang murid itu jika ingin menyanjung gurunya atau menyanjung seorang alim dengan kebaikan, itu biasanya digelari dengan as-sufi. Bayangkan kalau sudah kalimat tasawuf sudah tidak biasa di telinga kita, tidak biasa diucapkan oleh lidah kita, sementara di sana ada orang yang ingin menyebarkan fitnah, lalu menfitnah ahli tasawuf dan mengatakan tasawuf itu adalah kejahatan. Bayangkan, lalu yang difahami oleh anak-anak kita adalah tasawuf itu adalah jahat. Tak tahunya baca buku mbahnya, sanad gurunya mbahnya adalah seorang alim sufi. Mbahku sesat. Bahaya ini. Makanya kami sampai hari ini pun tetap bertahan dengan istilah tasawuf dan tidak akan kami rubah dengan istilah yang lainnya. Biarpun kalau ingin merubah juga sah-sah saja. Bahkan kami ingin bertahan tasawuf, sufi, tasawuf. Nah, ini ilmu membersihkan hati. Coba saja ada sifat-sifat yang semua sifat ada. Jadi semua itu gini loh. Sifat-sifat yang ada pada manusia itu seperti air. Jika Anda mengambil sesuai dengan kebutuhan Anda, akan Anda nikmati sebagai minuman segar. Tapi kalau air itu menjadi banjir bandang, itu merusak rumah, berubah kisahnya. Sama kasusnya apa saja begitu. Marah pun harus ada porsinya. Kalau Anda tidak punya amarah, Anda itu cacat jiwa Anda, mental Anda. Sehingga marah itu harus ada. Kalau orang nggak punya marah, ini repot. Nggak bisa membela kehormatan keluarga, nggak bisa membela kehormatan
rumah tangga, tidak bisa membela Islam, maka ada marah. Akan tapi lihat, harus ada panduannya. Maka nanti harus ada gabungan dua ilmu, ilmu zahir, ilmu batin. Sehingga, dan itu bimbingannya adalah syariat Nabi SAW. Yang namanya marah itu kalau tidak dikontrol oleh namanya syariat dan tidak dikontrol oleh akal kita, maka marah itu akan menjadi satu sifat yang sangat jelek, ngawur orangnya, nabrak-nabrak, ngelabrak, at-tahwur dalam istilah Arabnya. Tapi amarah ini kalau sudah dibarengi dengan syariat lalu kesadaran akal, maka marah ini akan menjadi satu sifat yang sangat mulia, namanya asy-syaja'ah, sifat pemberani. Nah ini sifat pemberani mulia. Kapan harus memukul? Mukul kawannya, berantem sama orang muslim. Mukul itu orang yang menodai kehormatan saudara kita. Kita membela haknya orang yang tertindas. Ini perlu kita menegakkan kebenaran seperti itu. Sama, yang lainnya juga demikian. Pelit itu kalau pol-polannya merugikan. Tapi pelit yang wajar itu maknanya apa? Menjaga, sehingga menjadi satu sifat namanya apa? Ekonomis. Nah, tapi kalau kebablasan, pelit. Jadi orang boros juga tidak senang Allah. Kawannya syaitan. Mau dipangkas kepelitan sama sekali, tidak ada pelit. Maka pelit itu nanti kalau ditata menjadi sifat baik. Orang ekonomis jangan kebablasan, nanti dengerin langsung ekonomis semuanya sampai di rumah. Dan semua sifat itu seperti itu. Maka yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, yang harus engkau keluarkan adalah yang akan menghalangimu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kebaikan yang Allah berikan, Anda diberi oleh Allah misalnya paras yang pantas, kemudian harta yang cukup. Lihat, kalau ternyata kita menyikapi karunia Allah ini dengan hati yang salah, maka itu akan menjadi sebab kita sombong, bertentangan dengan sifat ubudiyah. Sehingga kalau sudah sombong, mengabdinya kepada Allah sudah nggak benar. Tapi kalau Allah berikan kepada seorang hamba itu karunia, lalu ia pandang karunia itu dari Allah untuk dia sebagai seorang hamba, maka muncul satu sifat yang mulia namanya syukur. Yang begitu, itulah yang akan ditata oleh ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, memang di sana ada tasawuf palsu ya. Kami sedikit perlu singgung. Ada tasawuf palsu, orang ngaku-ngaku ahli torekoh, dia jauh dari torekoh. Orang ahli tasawuf tahajud nggak pernah kenal. Tasawuf itu harus gabungan antara syariat dengan batin, syariat dengan hakikat, zahir dengan batin, harus ada keseimbangan gitu. Maka nggak sah orang ngaku tasawuf tapi tidak berfikih. Tasawuf tidak berfikih, tazandak. Baik. Nah ini yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, berusahalah engkau mengeluarkan dirimu dari sifat-sifat yang akan menghalangimu untuk menghambakan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melakukan sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Anda berzikir atau berpuasa, itu kan kalau kita lihat dari zatnya sholat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seorang hamba di saat melakukan sholat tersebut tidak mencoba mengeluarkan sifat kotor yang ada dalam dirinya, maka sifat sholat itu menjadi, dia bisa ujub loh ya, bangga, sombong, merendahkan orang lain. Atau mungkin karena dia tidak kenal Allah secara sesungguhnya, biarpun di sholat rajin, ternyata hanya pengen dipandang oleh orang lain sebagai orang yang ahli sholat, masuk bab riya. Hati-hati. Jadi kalimat Ibn Athaillah ini adalah simpel, sedikit, tapi ternyata maknanya sangat luas. Yang menghalangi makna ubudiyah itu banyak. Biarpun sholat itu kan mengabdikan diri kepada Allah, tapi bisa saja menjadikan seorang terhalang dari hakikat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amal-amal yang dikerjakan tidak karena Allah, atau amal-amal yang dikerjakan tidak dengan kesadaran kalau diri adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal-amal baik, seorang berderma dan sebagainya, dia bukan hambanya Allah, dia hambanya manusia. Publik ingin disanjung sebagai orang dermawan, lihat, rusaklah semuanya, tidak akan sampai kepada Allah. Maka
Kalau sudah kita bisa menjaga tadi sifat dohir, sifat batin, yang jelek dari sifat dohir kita singkirkan, yang jelek dari sifat batin kita singkirkan, apa yang terjadi saat itu? Maka Anda akan menjadi orang lida'il haqqi mujiban. Di saat mendengar seruan kebaikan tidak akan menunda-nunda lagi. Dia mengerti dan kenal Allah. Tidak ada seruan kebaikan kecuali dia adalah orang yang paling bergegas untuk menyambutnya. Kemudian di saat mendengar larangan, dia adalah orang yang paling pertama menjauhi. Maka gak cukup ilmu di otak kita, gak cukup ilmu ada di otak kita, kita faham tentang sebuah permasalahan agama halal dan haram, itu kan ilmu dohir yang dipelajari dalam dunia fikih. Akan tapi untuk bisa menghindari, kita perlu mengasah hati. Dan kita sendiri mungkin merasakan bahwa kita mengerti itu haram tapi kita melanggar kok. Kurang apa? Dan mungkin dari kita seperti itu banyak. Kita tahu itu haram dan kita sadar kalau itu haram. Bahkan di saat kita melakukannya pun kita juga sadar kalau itu haram. Makanya nggak cukup namanya ilmu itu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'da. Orang tambah ilmu, ilmunya tambah, ngajinya banyak, hafalannya banyak, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah, hatinya tidak dipandang oleh Allah, maka bukan tambah dekat kepada Allah tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa dipandang hati kita oleh Allah? Makna pandang diberi oleh Allah rahmat, yaitu kita siapkan, kita harus biasakan hati kita menjadi hati yang layak dipandang. Walillahil mathul a'la. Memang kita tidak pantas membuatkan contoh untuk Allah, akan tapi kadang untuk memudahkan pemahaman. Coba bagaimana agar kita dilihat oleh orang tua kita, kita berakhlak yang baik agar dia senang pada kita. Kita berakhlak baik agar dapat perhatian dari dia. Dan dengan Allah Jalla Jalaluh, Allah tidak melihat jasad kita, tapi Allah melihat niat yang ada di dalam hati, dan Allah melihat hati kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa ila niyatikum. Allah melihat kepada apa yang ada di hati kita. Nah, maka mengasah hati ini, mengasah hati ini agar hati dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah hati kita asah, kita berusaha untuk mujahadah. Mujahadah itu adalah berusaha. Biarpun Anda belum sampai kepada tujuan tapi sudah dinilai oleh Allah pahala. Ada orang berusaha untuk menghilangkan penyakit dengki. Dia masih ngedengki tapi ingin berusaha menghilangkannya. Kok mati duluan? Allah Maha tahu nyampe kok. Tapi yang repot adalah orang yang tidak berusaha memerangi kedengkian. Maka selama ini yang kami hadirkan bagaimana tasawuf, kita hadirkan dengan sederhana. Kalau Anda punya dengki, doain orang yang Anda dengki semoga rezekinya tambah banyak. Itu kan tasawuf. Kalau Anda marah dendam sama orang, doain agar dia, Allah mengampuni dia, masuk surga. Itu tasawuf. Agar kita perangi mukhalafat hawa, merangi hawa nafsu itu penting. Memerangi hawa nafsu itu penting. Sampai suatu ketika dikisahkan lah ya, orang non muslim kisahnya. Ini kisah minas sabiqin, kisah orang-orang terdahulu. Mujahadah itu ada kebiasaan, di agama lain ada. Jadi kalau orang memerangi hawa nafsunya, semua keinginannya dilawan, akan mendapatkan kekuatan. Ada yang bisa melihat sesuatu bisa pecah, bisa melihat perilaku orang. Tapi bagi orang yang tidak beriman, istidraj. Bagi orang yang bukan ahli iman, ini adalah termasuk musibah. Tapi bagi ahli iman adalah karamat. Nah, suatu ketika ada seorang ulama dengar bahwasanya ada seorang yang tidak beragama Islam. Suatu ketika mendengar bahwasanya orang itu sudah bisa melihat ini, bisa tahu ini, tahu. Wah, ini kasyaf ini. Orang kafir dia. Akhirnya ada yang datang kepadanya dan bertanya, "Pak, saya mau tanya." "Tanya apa?" "Bagaimana engkau bisa mendapatkan, kamu bukan bisa mendapatkan ilmu seperti itu bagaimana?" Dijawab sederhana, "Aku akan selalu melawan hawa nafsuku. Kalau hawa nafsu ngajak begini, tak lawan begini. Dan ini berlaku dalam agama selain Islam ada loh ya. Mulai dari dia meninggalkan pikuk ke dunia, ke tempat dan sebagainya, dia akan menemukan kekuatan, dan itu benar.
Sehingga di negeri-negeri kafir sana, termasuk seperti yang ada negeri-negeri yang di situ, di negeri-negeri ada orang-orang non muslim yang ada negeri semacam di India dan sebagainya, ada yang punya kekuatan luar biasa begini macam-macam. Pernah dengar berita itu dari mukhalafatul hawa, memerangi hawa nafsunya. Akhirnya datanglah syekh tersebut kepada orang tersebut, ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan seperti itu? Dijawab, aku selalu melawan hawa nafsuku. Wah, ini kesempatan. Ini syekhnya orang pintar, alim. Baik, sekarang saya ingin mengajakmu masuk agama Nabi Muhammad untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Dia selalu kalau ingin kerjakan sesuatu tanya kepada hawa nafsunya. Hawa nafsunya berkata, gimana hawa nafsuku? Hawa nafsu mengatakan, jangan ikut. Langsung keluar, asyhadu an la ilaha illallah, dilawan hawa nafsunya. Jadi kalau melawan hawa nafsu itu nanti kalau ketemu bimbingannya akan selamat. Ketemu ilmunya. Jadi melawan hawa nafsu itu penting. Lah itu melawan hawa nafsu itu adalah salah satu hal yang terpenting yang diajarkan dalam dunia tasawuf. Menuruti hawa nafsu tidak akan ada ujungnya. Terus ketamaan akan berkembang, terus kerakusan akan membuat kerusakan dan seterusnya. Nah, kalau kita melacak para ulama-ulama dalam tasawuf ini, mereka punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Itu bukan bualan, tapi itu buah daripada mereka memerangi hawa nafsu, membersihkan hati, sehingga mereka sampai punya makom besar seperti itu. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang soleh dari para sahabat. Biarpun dalam kalangan para sahabat Nabi istilah tasawuf itu belum ada, tapi mereka adalah seorang sufi. Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau menjauhi keharaman, berusaha khusyuk, mencintai Nabi, tidak hubbud dunya itu. Nah, kalau sudah orang menjalani ilmu membersihkan hati ini, mau tidak mau akan mudah diajak melakukan kebaikan. Linidal ilhaqi mujiba, mudah memenuhi seruan kebaikan. Wa min hadratihi qariba, akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah maknanya apa? Dekat Allah tidak butuh tempat, tidak memerlukan tempat. Maknanya dekat kepada Allah adalah rahmat Allah bersamanya, pengampunan dengannya, pertolongan bersamanya, dan seterusnya. Keberkahan Allah berikan kepadanya. Maka ini menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qariban, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, dan penjabarannya memang ini adalah semua yang kita hadirkan di majelis ini tidak lain penjabaran daripada hikam ini. Ada fikih yang kita hadirkan, ada akidah yang kita hadirkan, termasuk diantaranya adalah ilmu yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya adalah ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Ilmu berat sekali, tapi akhir-akhir ini ilmu tasawuf itu sudah menjadi ilmu teori saja. Kalau yang dibaca adalah kitab Ihya Ulumuddin, itu kan referensi tasawuf terbesar ya. Cuman ternyata ngelihat jamaah, ngelihat ustadz sebelah jamaahnya lebih gede, sakit hati. Nah ini gimana? Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, cintanya kepada dunia berlebihan, belum takut melakukan dosa, masih sering berbohong, zalim dan seterusnya. Baik, maka mari kita bersama nasihat Ibn Athaillah tadi kita berbenah semuanya, dan kita harus sadar betul bahwasanya kalau memang ingin selamat dan benar harus kita belajar ilmu zahir tadi. Anda tidak cukup belajar ilmu tasawuf saja, Anda harus mengerti ilmu halal haram, ilmu zahir, mana yang harus aku hindari, mana harus aku jauhi, mana yang harus aku kerjakan, kewajiban apa sih, itu ilmu zahir. Ada benar ilmu batin, Masya Allah ini luas. Dan cuplikan-cuplikan ilmu membersihkan hati sudah pernah kami hadirkan. Kita punya juga silsilah membersihkan hati. Hatinya siapa yang kami sampaikan waktu? Hati saya sendiri sebelum hati Anda. Saya juga butuh kok. Makanya saya kalau baca, saya ceritakan itu sebetulnya ya saya pengen ngomongin kuping saya, sebab di antara yang hadir ini kuping yang paling dekat kuping saya kok.
Jadi jangan dianggap kalau saya nyeramai begini adalah nyeramai Anda semua. Enggak, kuping saya dulu dong yang saya seramai. Nah, ya, kuping saya paling dekat. Kuping siapa yang paling dekat? Kuping saya. Jadi ilmu membersihkan hati itu kenapa kok saya sering sebut-sebut? Sekali saya butuh. Kenapa kok saya harus, kalau kita bicara tentang doain orang yang jahat sama kita? Sebab kadang kalau ada orang jahat sama kita, kita masih ngedongkol kan? Saya perlu belajar semuanya. Anda boleh lihat nanti bagaimana abadikan amal dengan ikhlas membersihkan hati, memangkas riya. Kemudian banyak beberapa silsilah ilmu untuk membersihkan hati kami hadirkan dalam beberapa CD. Ya ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk itu semuanya. Jadi saya ulang lagi kata Ibn Athaillah As-Sakandari, pahami dulu sifat-sifat manusia yang ada. Setelah itu keluarlah engkau dari sifat yang jelek itu. Dan ini panjang kisahnya. Sadarnya itu yang repot. Ngerti jelek tapi dia orang pelit itu, orang yang paling pelit pun juga nggak seneng sama orang pelit, percaya tuh. Tapi kenapa dia masih pelit? Nah ini kan karena tidak sadar. Orang sombong juga nggak suka, mestinya kan cocok kan begitu. Tapi coba orang baik hati dengan baik hati ketemu. Anda senang sama orang pelit, anggap saja Anda paling pelit, Anda paling benci sama orang pelit. Orang pelit, begitulah. Karena kejelekan itu sebetulnya orang tidak suka dan dirinya sendiri tidak suka. Cuman karena tidak pernah diasah, karena itu adalah sifat yang sudah menempel dalam dirinya, maka dia lebih senang memelihara, tidak berusaha untuk menjauhinya. Maka perlu belajar ini, perlu. Dan untuk belajar ini perlu bimbingan. Kita perlu namanya berguru, sehingga di dalam dunia tasawuf ada istilahnya bertorekoh. Apakah harus bertorekoh? Bertorekoh itu adalah salah satu cara, karena seorang guru itu akan memberikan pengarahan secara khusus. Kalau tidak bertorekoh, ya belajar seperti ini belajar sama-sama. Yang repot ingin bersihkan hati tidak pernah belajar. Sebab cara membersihkan hati itu sendiri ada ilmunya. Yang dihadirkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu ada ilmunya. Ilmu merangi hubbud dunya, ilmu merangi riya, ilmu merangi kesombongan, ilmu merangi dendam, ilmu memerangi macam-macam, itu ada ilmunya. Baik, mohon bisa diikuti terus majelis ini, karena di majelis ini juga akan kami hadirkan ilmu-ilmu tersebut. Semoga Allah membersihkan hati kita. Nabi mengajari doa, tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Nabi tidak munafik. Tapi kenapa Nabi berdoa begitu? Pendidikan untuk kita. Wallahu a'lam bissawab.